Kalian masih ingat gak pas pertama kalian memutuskan buat nonton anime kan, pertama kalian nonton anime dan kalian memutuskan wah kayaknya gue seneng sama anime dan gue nonton anime gitu kan. Di awal-awal kalian menjadi wibu, mungkin kalian juga merasakan apa yang gue rasakan, kayak semua anime gue tonton dan ya entah apapun itu, mau orang ngomong anime isekai itu jelek atau anime isekai itu ngebosenin, bagi kita yang masih awam gitu, enggak loh, anime isekai itu bagus-bagus gitu. Tapi perlahan, lama-kelamaan itu kita akhirnya menyadari, ya juga ya, anime isekai kok gini-gini terus gitu. Dan kita jadi tahu gitu sama yang namanya taste atau rasa gitu. Kita tahu yang namanya mana kualitas, mana nggak berkualitas gitu kan. Dan kali ini gue akan menceritakan mengenai satu anime yang ini adalah kualitas. Ini kualitasnya bagi gue bagus gitu loh. Kayak sebelum itu gue pengen ngomong kalau gue bukanlah wibu yang taste-nya benar-benar taste. Gue bukan wibu yang benar-benar mengerti banget mengenai istilahnya kayak menganalisa suatu anime, tapi di sini gue hanya pengen coba curhat dan semoga mungkin kalian juga ada yang terwakilkan dengan curhatan gue ini mengenai anime Shokugeki no Soma ini. Karena ya gatel gitu loh, kayak lu tahu kalau lu nonton satu anime dan lu bilang anjing lah ini anime bagus banget gitu loh, gue pengen sharing sama orang lain gitu. Lu pengen nggak dengerin cerita gue mengenai satu anime ini? Ya perasaan kayak gitu tuh akan selalu muncul ketika lu nemu sesuatu yang bagus, karena mungkin sebagai manusia kita akan selalu pengen membagikan sesuatu yang menurut kita bagus gitu loh. Kayak halo semuanya, gue Verio dan kali ini gue akan sedikit menceritakan mengenai anime yang baru aja gue tonton. Dan walaupun masih beberapa episode, walaupun masih kurang dari 10 episode gue nonton anime ini tuh, gue merasa anjing lah ini anime kenapa dari dulu gak gue tonton gitu loh. Kenapa pandangan gue itu, kenapa dulu gue meremehkan anime ini? Ini gila sih. Judulnya adalah Shokugeki no Soma. Dan ya kalian tahu banyak wibu yang mengatakan kalau anime ini adalah anime yang bagus, karena ya entah apa bagus kenapa, tapi dulu gue sempat meremehkan. Dan sampai kemarin gue mencoba buat nonton season 1-nya dan itu gila banget. Asli, gue punya kepercayaan kalau anime bagus adalah anime yang bisa ngebikin penontonnya terharu atau bahkan bisa kayak pengen nangis gitu. Walaupun anime itu adalah anime komedi, kalau anime komedi yang bagus itu menurut gua, anime komedi yang bagus adalah anime yang bisa bikin penontonnya ketawa sampai nangis. Dan kalau anime romance itu kalau anime romance yang berhasil itu adalah anime romance yang bisa ngebikin penontonnya juga terharu atau menangis, hampir menangis. Menangis di sini nggak harus sampai air matanya keluar banyak, enggak. Tapi menangis di sini yang gue maksud adalah kayak ya hampir ada gitu loh. Kayak mata lo itu udah kayak wah dikit lagi nangis nih gue. Dan anime Shokugeki no Soma ini tadinya gue sempat meremehkan karena apaan sih, masak-masak nggak jelas. Karena dulu gue juga masih tergolong wibu baru mungkin ya. Jadi gue nggak terlalu tahu yang namanya taste dalam dunia anime. Tapi jadi gue skip anime ini dulu pas season 1, season 2, season 3.
Dan ketika pernah gue sempat mencoba buat nonton season ketiganya, dan itu gini doang, karena gue nontonnya itu nggak dari awal gitu. Jadi gue nggak bisa merasakan kalau anime ini itu adalah anime yang berbeda. Anime ini dulu gue nggak nyadar gitu kalau anime ini adalah anime masak-masak yang gue ada 2 poin banget dari anime Shokugeki no Soma ini. Pertama, cara mereka ngebangun suasananya adalah sangat gila, dan dari dulu gue sangat salut banget kepada anime-anime yang bisa ngebangun suasana dengan baik dan benar. Dan menurut gue Shokugeki no Soma ini adalah anime yang bisa ngebikin atau ngebangun suasananya itu benar-benar bagus gitu loh. Musiknya itu kayak ya dicocokin gitu sama suasana yang pengen mereka bikin. Kayak kalau mereka pengen bikin suasananya tegang, mereka bakal pakai musik yang bisa ngebikin penontonnya itu tegang, dan tentunya ngikutin sama dialog karakternya. Dan kalau mereka bikin hiperbola itu, dan disitulah tempat komedinya terkadang itu dari anime Shokugeki no Soma ini. Kita bisa ngambil komedi, sisi komedi anime ini itu terkadang dari pas hiperbola gitu kan. Ketika ada orang yang nyicip makanan, kan itu hiperbolanya gila kan. Bahkan sampai ada yang lepas baju, itu apa ini dan itu yang ngebikin gua dulu itu meremehkan anime ini. Ini anime apa gitu? Ini anime hentai kayak, karena gua nggak lihat dari segi ceritanya. Karena wow gitu loh. Setelah gua nonton, anime ini adalah anime yang bagus gitu loh. Dan kali ini gua akan menyebutkan beberapa poin penting yang udah gua ambil, dan tentunya poin-poin ini adalah poin-poin ini untuk sementara ini poin-poin ini adalah sesuatu yang ngebikin gue suka sama anime Shokugeki no Soma ini. Pertama, gue suka dari openingnya gila sih yang season 1, karena gue baru nonton yang season 1. Openingnya itu parah gitu loh. Ya nggak parah-parah banget, tapi ya dari tadi pertama gue ngomong awal kan, gue sangat salut banget ketika ada anime yang memperhatikan bagaimana mereka ngasih musik atau sound suara gitu kan yang pas. Dan menurut gue openingnya itu enak gitu loh. Jadi penontonnya sebelum nonton animenya pasti ikut relax dulu gitu kan, dibawa pakai musik yang tentunya enak buat kita dengerin gitu. Dan ketika openingnya, gue biasanya malah ikut nyanyi karena bagus banget dah. Gila, dari openingnya aja itu udah kelihatan kalau anime ini tuh bakal nampilin sesuatu yang ini tuh bikin semangat gitu loh. Dan yang kedua, gue pengen ngebahas dari tokoh-tokoh yang atau karakter yang tentunya gue suka, dan anjing ini fuck lah. Pertama gue bakal ngebahas dari Souma, si kan ya MC kita gitu. Si Souma ini kayak dia itu, gue seneng banget sama kepribadiannya, dan ya karakternya gue juga seneng, apalagi desain karakternya gue seneng, apalagi pas dia bikin ekspresi datar gitu kayak apaan sih itu kan. Ya ketika Souma ini dihina, gue
salutnya itu dia tidak berkecil hati, dia nggak patah semangat, dia malah makin nyolot gitu loh. Orang dihina banyak orang, ya kalau gue dihina satu orang pas sekolah, misal gue sekolah dan gue dibully satu orang, ya gue biasa aja gitu. Kalau dibully satu kelas, apalagi si Souma ini tuh gimana, nggak disukai satu sekolahan, itu parah gitu. Dan lo tahu Souma ngejawab apa? Cacian-cacian para pembuli ini, para pencaci ini, Souma ngebalas lebih pedes lagi gitu. Souma ngebalasnya itu bikin orang yang mencaci dia itu kayak, tahilah gue ngehina lu loh, tapi lo kok gitu loh. Ya si Souma ini ya kepribadiannya tadi gue suka banget, kalem. Ya nggak kalem amat sih, tapi intinya dia kayak tegas dan ya gue bisa lah gitu. Dia nggak kayak, jarang gitu dia ragu-ragu, atau bahkan mungkin sejauh gue nonton sampai saat ini tuh Souma nggak pernah kelihatan ragu. Dia oke, lu gue tantang. Kan dia pengen supaya si Souma kan pengen dia jadi yang nomor 1 di sekolah ini. Dan demi mencapai tujuannya, ya ada si Dewan 10 atau itu siapalah itu kan ada yang peringkat ke-7, itu langsung dia tantang. Dia nggak pikir panjang gitu kan, kayak gimana gitu. Bang, lu gua tantang, mau nggak? Ya walaupun ya kan ada prosedurnya kalau tantang gituan. Jadi Souma nggak nantang gitu. Souma nggak jadi bertarung lawan si senpainya ini yang satu asrama. Dan apalagi ya, Erina si anjing. Gue seneng banget sama karakter Erina ini, si lidah dewa apalah ini, lidah dewi. Dan gue pernah dengar satu materi dari stand up comedian, entah siapa gue lupa pokoknya. Chef Juna itu kalau masih bayi kan, dia nyusu sama emaknya, itu Chef Juna kan bakal ngelepeh gitu, hambar. Kayak si Erina ini cocok kayak si Chef Juna ini. Dia dari kecil pas dia nyusu sama ibunya atau sama pengasuhnya kalau nggak salah, dia hambar gitu loh, anjing. Sejak kapan bayi bisa gini gitu? Emang ini anime gitu kan, bisa gitu, kok bisa kepikiran kayak gini tuh. Waduh, udah kecil dia akhirnya jadi tukang pencicip handal. Ya dia pun akhirnya masuk ke dalam 10 dewan atau apalah itu, pokoknya 10 orang paling terbaik di sekolah ini, sekolah memasak ini. Dan di anime ini gue punya satu kesimpulan gitu, kayak kalau makanan enak itu nggak harus dari makanan mahal. Si Souma ini gue seneng karena dia itu cerdas dan kayak jenius gitu loh. Ide-ide itu dia kreatif banget gitu. Kalau ya misal bahan seadanya doang gitu loh, dia bisa bikin bahan seadanya ini tuh jadi sesuatu yang bikin orang lain tuh nggak ada apa-apanya gitu. Bahan-bahan mahal itu kayak ya sama aja kali, bahan mahal, bahan murah sama aja, tergantung. Gua belajar dari anime ini adalah bukan seberapa mahal bahan makanannya, tapi seberapa bagus skillnya itu, skill dari orang yang memasaknya. Itu ya filosofinya mungkin kayak gitulah yang gua tangkap dari anime ini. Dan dari anime ini gue juga belajar kalau ya dalam kompetisi itu semuanya bisa hilang dengan cepat gitu loh. Kalau
Contohnya ketika di sekolah ini banyak banget gitu loh, kayak kalau lu nggak bisa, lu gagal, lu keluar dari sekolah ini. Contoh pas pertama Souma masuk sekolah ini kan dia ada banyak kan peserta lainnya gitu, dan peserta lainnya itu ditantang sama si Erina buat ngasih suatu hidangan yang bisa ngebikin, pokoknya hidangan ini tuh harus buat Erina itu seneng gitu loh. Dan semuanya lari, termasuk ya si Souma ini nggak lari. Dia tuh gimana ya, kita lagi-lagi gue belajar kalau jangan ngikutin sekitar lo, tapi ikutilah apa kata hati lo. Ya walaupun si Souma ini nggak lari karena dia belum tahu gitu, tapi setelah dia tahu kalau si Erina ini adalah orang yang penting, dan kalau dia menerima tantangan Erina dan kalau dia gagal, itu bakal mempengaruhi banget sama kehidupannya ke depannya. Tapi si Souma itu tetap biasa aja sih, gue gak percaya gitu. Kita dari anime ini gue belajar juga karena kita harus percaya gitu sama kemampuan kita. Jangan gampang ragu, dan kita harus percaya gitulah sama kemampuan kita. Dan walaupun kita percaya sama kemampuan kita juga harus riset kadang-kadang. Contoh ketika si Souma pengen ngelawan si cewek yang tetenya gede itu, yang ngolah daging sapi 5A, itu si Souma kan ya dia emang udah dari awal itu kan pede kan, tapi si Souma ya nggak bangga doang dengan kepedeannya. Dia masih, ya gue masih belum tahu lawan gue ini kayak gimana. Jadi si Souma ini tuh masih ngandelin riset. Kita belajar kalau walaupun kita udah klop sama kemampuan kita dan nggak ragu, ya kita harus riset lagi. Kita harus tetap berhati-hati sama apa yang bakal kita lakukan. Jangan jangan asal ngelangkah gitu loh. Dan apalagi yang bakal gue bahas, udah sih, karena anime ini kedepannya entah gue bakal bahas lagi. Tapi thanks buat kalian yang mungkin udah nonton, thanks sudah jadi tempat curhat gue, karena di sini gue curhat doang. Ini video biasa aja, dan gue bukanlah seorang wibu yang gimana ya istilah, yang mendalami banget. Tapi gue tahu mana yang bagus, mana yang jelek, istilahnya gitu. Gue adalah wibu yang tahu mana yang bagus, mana yang jelek, menurut preferensi gue doang sih. Karena bagus jelek itu adalah lahir dari masing-masing individu, dan satu individu itu terkadang nggak bisa buat mewakili satu kelompok gitu. Jadi ini adalah, sekali lagi, review tadi mengenai anime ini adalah hanya sebatas pandangan gua yang sedikit tahu tentang kualitas anime. So thanks udah nonton atau dengerin. See you next time and bye. Kok jempol ya gini kan.